Para jamaah, hari ini adalah Sabtu kedua kajian hadis Nabawi. Kita mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak salah sudah hadis ketiga di Babul Ikhlas. Kalau ada yang bawa kitabnya Babul Ikhlas, hadis ketiga. Hadis ketiga kalau nggak salah nih. Hadisnya berbunyi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastumfirtum famfiru, muttafaq alaih. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Diriwayatkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembebasan Makkah. Dulu ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, beliau kemudian banyak diganggu. Rasulullah SAW banyak sahabat yang kemudian disiksa. Salah satu sahabat yang disiksa adalah Bilal bin Abi Rabah dan keluarga Yasir, itu ada yang sampai meninggal. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Setelah itulah kemudian Rasulullah mewajibkan setiap orang yang ada di Mekah untuk hijrah di Madinah. Maka ada beberapa orang itu yang kemudian tidak hijrah. Ada banyak, di antaranya Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah, itu sebenarnya mukmin, tapi beliau masih eman dengan hartanya. Karena orang yang hijrah di Madinah itu syaratnya satu, semua yang ada di Mekah itu harus ditinggalkan. Jadi makanya di orang-orang Mekah itu sampai mengatakan, kamu boleh keluar asalkan yang keluar adalah orangnya, harta rumahnya tidak boleh keluar. Maka orang-orang yang hijrah itu kalau tidak punya keimanan itu tidak akan kuat. Termasuk salah satunya adalah Abbas. Orang yang tidak hijrah ini kelak nanti di perang Badar itu nanti dipaksa oleh orang kafir Quraisy Mekah untuk ikut perang melawan Rasulullah SAW. Nah, ketika Mekah dibebaskan, maka kata Rasulullah SAW sudah tidak ada hijrah. Yang ada adalah jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Maka kata Rasulullah SAW, wa idastumfirtum famfiru, kalau kalian semua diminta untuk keluar untuk berjihad, maka berjihadlah. Ini hadis yang ketiga terkait tentang hijrah dan pembebasan Mekah. Para jamaah yang saya muliakan, kata ulama dalam kitab Dalilul Falihin dikatakan, wa dzalika annal hijrata ay mufaraqatu daril kufri ila daril islam kanat wajibatan ala man bi Makkah. Kata ulama, ketika Rasulullah di Madinah, Mekah masih dikuasai oleh kafir, maka Rasulullah mewajibkan bagi orang yang tinggal di Mekah untuk pindah dan berhijrah ke Madinah. Fayajibu ala man aslama biha ayyuhajira minha ilal Madinah. Orang-orang yang tinggal di Mekah yang masih dikuasai oleh kafir Quraisy, oleh Rasulullah SAW diwajibkan untuk hijrah ke Madinah. Jenengan tahu perjalanan Mekah Madinah berapa? Ada yang pernah umrah nggih? Berapa jam? 3 jam. 3-4 jam itu tol itu padahal full banternya macam. Jadi jauh. Saya dulu nganggapnya Mekah Madinah itu dekat, kayak Surabaya Gresik. Ternyata Masya Allah. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkannya bagaimana Rasulullah itu ketika hijrah dikejar, kemudian hijrah, perjalanannya jauh, tidak ada tol waktu itu. Yang ada adalah bukit-bukit yang berduri, yang kemudian batunya itu tajam-tajam. Itu hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Maka orang yang hijrah itu luar biasa. Pengorbanannya, saya nggak bisa membayangkan pengorbanannya. Ada orang yang kaya raya di Mekah, keluar hanya bawa orang. Kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pengusaha,
di Mekah itu hartanya banyak. Ketika hijrah itu tidak membawa sepeser apapun, berangkat kosongan, nyampe Madinah itu kosongan. Itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa Rasulullah mewajibkan untuk hijrah? Kata ulama, likauniha kanat dara kufrin. Karena Mekah pada waktu itu adalah rumah yang dikuasai, tanah yang dikuasai oleh penduduk kafir yang memerangi Islam. Falamma futihat sarat dar Islam. Ketika tahun ke-10 Hijriyah, Mekah itu ditaklukkan, dibebaskan oleh Rasulullah sehingga Mekah menjadi daerah Islam. Maka kata Rasulullah SAW, ketika Mekah ditaklukkan, maka sudah tidak perlu hijrah. Maka kata ulama, untuk kasus ini tidak perlu hijrah. Cuma kata ulama, ammal hijrah minal mawadhi allati la yata'atta iqamatu amriddin fiha fahiya wajibatun ittifaqan. Kata ulama, meskipun Madinah itu Islam, Mekah sudah ditaklukkan, tetap ada hijrah untuk orang-orang yang tinggal di tempat yang tidak bisa melaksanakan ibadah. Jadi kata ulama, orang itu kalau tinggal di daerah yang di daerah itu dia tidak bisa melakukan ibadah, itu wajib hijrah. Tapi kalau sekarang repot, ya di sini sudah tidak ada. Di sini sudah nggak ada larangan untuk ibadah. Kalau kita tinggal di tempat yang kita tidak bisa melakukan ibadah, maka kata ulama kita wajib hijrah. Pun. Maka para jamaah yang saya muliakan, Imam Al-Khattabi mengatakan hijrah itu ada dua. Yang pertama, hijrah dari tempat yang kita berada di tempat yang mayoritas orangnya orang kafir, kita Islam sendirian tidak bisa menjalankan ibadah dengan leluasa. Maka kata ulama ini tetap wajib sampai hari kiamat. Yang dimaksud hadis la hijrata ba'dal fathi, kata ulama adalah hijrahnya orang Mekah ke Madinah karena Mekah sudah ditaklukkan. Maka kata ulama, hijrah yang pertama tidak wajib, tapi hijrah yang kedua tetap wajib sampai hari kiamat. Kalau kita berada di satu tempat yang di tempat itu mau ibadah dilarang, mau menjalankan agama kita dilarang, melaksanakan ritual agama mengalami kesulitan, itu kata ulama bisa sampai wajib hijrah. Para jamaah yang saya muliakan, saya ingin sedikit bercerita tentang Fathu Makkah. Salah satu nanti jalan dakwahnya Islam itu bisa leluasa setelah Fathu Makkah. Makanya ada ayat namanya surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar walidimma ni'matuhu dan seterusnya. Itu kata ulama ayat janji Allah untuk Fathu Makkah. Kenapa menggunakan fathu bukan penaklukan tapi pembukaan, pembebasan? Karena pada waktu Fathu Makkah, meskipun Rasulullah membawa pasukan banyak, tidak ada pertumpahan darah. Maka kalau kita lihat sejarah, Fathu Makkah itu berangkat dari perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Jangan tahu ceritanya perang Khandaq ya? Perang Khandaq itu dikatakan Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Jadi perang Ahzab itu artinya perang sekutu. Kenapa kok dikatakan perang sekutu? Karena itu orang kafir jor-joran untuk memerangi umat Islam. Kalau dulu yang merangi itu cuma orang kafir Quraisy yang di Mekah. Pada waktu perang Ahzab itu mereka mencari sekutu. Semua kabilah-kabilah di Arab, termasuk orang-orang Yahudi di Arab, itu bersekutu untuk menghancurkan Madinah. Itu perang Ahzab. Masya Allah ya, ini perang yang paling sulit dalam Islam. Perang yang paling sulit itu adalah perang Ahzab. Maka Rasulullah SAW itu kemudian tidak terjadi perang karena Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan untuk membangun Khandaq. Khandaq itu parit. Parit itu yang sekiranya digali, yang kalau ada kuda lompat tidak bisa, kalau jatuh lompat lagi tidak bisa naik.
Dalamnya itu dengan lebarnya itu sekitar berapa meter ya? Bukan 1 meter. Ada yang mengatakan 6 sampai 10 meter. Intinya adalah lebarnya itu kalau kuda itu lompat tidak bisa. Kalau kuda jatuh naik lagi tidak bisa. Itu kedalamannya, itu perang Khandaq. Jadi Madinah itu kemudian digali sebesar itu dan sedalam itu. Itu perang Khandaq. Maka ini adalah perang yang paling mengkhawatirkan. Saking paling mengkhawatirkannya sampai-sampai Rasulullah itu sehari semalam sholat itu sekali. Jadi sahabat itu sholat sekali dijamak, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilakukan malam hari. Paham nggih? Jadi kalau sekarang ada yang sholatnya seperti itu berarti tetap termasuk perang Khandaq. Itu zaman Khandaq itu saking sulitnya. Kenapa kok sulit? Karena kalau ada satu titik saja yang kemudian ditinggal, itu sudah akan mengancam satu kota. Karena ini sudah digempur sekian banyak, Madinah itu dikelilingi musuh. Ini kalau ada satu titik saja yang kemudian ketiduran atau yang kemudian ditinggal sholat saja, itu bisa jebol. Itu perang Khandaq. Maka Rasulullah SAW sampai saking gentingnya sholat itu cuma sekali. Mulai dari subuh ya, subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dilakukan malam hari. Itu perang Khandaq. Di perang Khandaq saking susahnya, bayangkan nggak bisa keluar berarti nggak ada makanan. Makanan itu hanya sisa yang ada di dalam. Maka Rasulullah membuat kebijakan orang itu jatah makannya hanya sekali. Kapan itu? Kalau malam jatah makannya tangan ini dimasukkan ke minyak yang agak panas itu ya, dimasukkan ke minyak yang agak hangat panas itu, kemudian dimasukkan ke tepung yang nempel di tangan, itu jatah makan sehari. Jadi saking repotnya, jadi ada tepung itu, ambil minyak, dimasukkan agak panas itu, dimasukkan itu ya makannya hanya diginikan kayak roti-roti nggak jadi itu dimakan sehari. Maka banyak sahabat ketika perang Khandaq itu perutnya diikat batu untuk menahan lapar. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW ada satu batu ya. Kalau jangan lihat Madinah itu kan bebatuan. Ada satu batu itu yang tidak bisa dipecah. Maka Rasulullah SAW yang memecahkan. Itu ketika beliau memukul itu perutnya kelihatan. Ternyata batunya Rasulullah itu 2. Maka 3, ada yang mengatakan 2 atau 3. Itu sahabat kemudian kaget semua. Maka mereka lebih semangat karena mereka hanya batunya 1, Rasulullah itu batunya sudah 3. Itu sahabat. Dan pada waktu perang Ahzab inilah Rasulullah kemudian mengatakan kelak akan ditaklukkan Romawi, akan ditaklukkan Yaman dan Kisra yang ada di Persia. Itu orang munafik pada tertawa. Coba bayangkan ya dengan orang yang ada di titik nadir kok ngomong akan menaklukkan sesuatu yang tidak mungkin. Paham ya? Kalau lagi kuat kan masih mungkin. Ini enggak. Rasulullah di perang Khandaq yang hanya jatah makannya itu hanya ada di tangan ini sehari semalam, hanya sholatnya sekali dalam sehari, itu berani bicara kelak Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Yaman ditaklukkan. Tapi kata ulama, perang Ahzab ini adalah perang yang paling menentukan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, setelah perang Ahzab selesai, jadi perang Ahzab ini kemudian Allah mengirimkan semacam apa ya, badai, yang kemudian perkemahan musuh itu kemudian porak-poranda dan kemudian pulang. Maka sejak perang Ahzab itulah Rasulullah mengatakan, al-an nahzuhum wa la yahzuna. Sekarang giliran kita yang akan merangi mereka. Mereka tidak akan pernah bisa memerangi kita. Itu perang Khandaq. Setelah perang Khandaq di tahun ke-6 Rasulullah itu kemudian umroh. Jadi Rasulullah itu perang umroh, tidak bawa apa-apa, tidak bawa persenjataan, tidak bawa macam-macam. Sampai kemudian Rasulullah dihalangi di daerah Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke Mekah. Bahkan hampir terjadi pertempuran. Maka Rasulullah SAW kemudian melakukan genjatan senjata dan perdamaian Hudaybiyah.
Ini termasuk perjanjian yang kemudian banyak sahabat yang tidak setuju. Kenapa kok banyak sahabat yang tidak setuju? Karena perjanjian ini sekilas merugikan. Salah satunya, dalam perjanjian ini dijelaskan orang Mekah yang ke Madinah masuk Islam wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang ingin ke Mekah tidak boleh dilarang. Okay. Ini perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang Mekah mengatakan kalau ada keluarga kami yang masuk Islam kok ke Madinah wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Kalau ada orang Madinah yang kemudian murtad mau kembali ke Mekah tidak boleh dihalangi. Itu perjanjian di Hudaybiyah. Nomor 2, orang-orang yang ada di Hudaybiyah itu kemudian orang Mekah boleh bersekutu dengan orang lain, Madinah boleh bersekutu dengan orang lain. Maka ada satu kisah menarik, saya lupa namanya, ada salah seorang sahabat itu masuk Islam. Dia sudah diancam oleh bapaknya, akhirnya pergi ke Madinah. Paham ya? Pergi ke Madinah, oleh Rasulullah ditolak. Tidak boleh, karena Rasulullah itu orang yang paling komitmen dengan perjanjian. Jadi Rasulullah itu kalau sudah janji itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Rasulullah itu pernah suatu ketika janjian dengan orang untuk transaksi jual beli. Temennya yang janjian itu lupa sampai 3 hari. Rasulullah itu tiap hari datang tepat waktu. Itu Masya Allah. Rasulullah itu adalah orang yang paling komitmen dengan perjanjian. Maka ketika ada salah seorang sahabat itu kalau nggak salah satu kalau nggak 2 itu ke Madinah itu ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, saya sudah perjanjian dengan orang Mekah meskipun janjinya dengan orang kafir. Kalau ada orang Mekah masuk Islam wajib dikembalikan. Maka Rasulullah tidak menerima. Orang ini kemudian nanti ada dia jadi tukang begal. Tapi tukang begal orang kafir. Jadi dia itu masuk Madinah tidak boleh oleh Rasulullah karena sudah janji. Mau pulang ke Mekah pasti disiksa. Maka yang dilakukan orang ini kemudian mencari tempat yang tempat itu tempat lalu lalangnya orang Mekah. Yang kemudian dia itu sering membegal. Jadi kalau orang Mekah lewat situ, orang kafir kemudian diambil hartanya. Ini yang kemudian ada kisah yang sangat menarik. Ini perjanjian Hudaybiyah. Ternyata perjanjian Hudaybiyah ini kata ulama menjadi tonggak pertama dakwah Islam. Kenapa? Orang-orang Arab itu mengetahui Islam kuat karena perjanjian. Orang itu mau melakukan perjanjian kalau sudah diakui. Dari orang kafir Quraisy itu sudah mengakui Islam. Makanya di saat Hudaybiyah ini Rasulullah kemudian lancar dakwahnya. Beliau mengutus beberapa surat ke kaisar-kaisar, ke raja-raja dan lain sebagainya. Karena sudah tidak ada musuh yang ada di Mekah. Pun pada tahun ke-6 Hijriah itu kemudian terjadi pelanggaran orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang yang suka melanggar perjanjian. Ketika perang Hudaybiyah, salah satu kabilah yang bergabung dengan Rasulullah adalah kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini gabung dengan Rasulullah. Kabilah Banu Bakar itu bergabung dengan orang Quraisy. Ternyata orang Quraisy ini melanggar perjanjian. Apa perjanjiannya? Orang yang bergabung nggak boleh diganggu. Ternyata Banu Bakar ini membunuh 20 orang kabilah Bani Khuza'ah. Maka Rasulullah sangat marah, sangat murka karena orang yang sangat komitmen dengan perjanjian ternyata perjanjiannya dilanggar. Maka pada tahun 10 dari bulan Hijriyah Rasulullah tahun ke-8, berarti 2 tahun setelahnya, tahun ke-8 itu Rasulullah kemudian membawa 10.000 pasukan menuju Mekah. Bayangkan 10.000 pasukan. Rasulullah itu kemudian membatalkan puasa. Ini kejadiannya pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu Rasulullah berangkat dari Madinah menuju Mekah itu tidak kuat sampai dibatalkan. Bayangkan kalau kita naik bus saja itu 3 jam. Kalau dulu nggak ada bus itu ya bisa jadi hampir sehari. Itu Rasulullah sampai membatalkan puasa Ramadan. Pun sampai akhirnya Makkah kemudian dibebaskan secara damai. Para jamaah yang saya muliakan, ada 1/3
yang perlu kita pelajari dari Fathu Mekkah. Yang pertama, Fathu Mekkah itu mengajarkan Islam itu adalah agama rahmat. Kenapa kok saya katakan agama rahmat? Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Itu ketika ke Mekkah ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini salah satu pimpinan orang kafir yang ada di Mekkah. Yang namanya Sa'ad bin Ubadah ini kan selama ini mungkin ngempet, selama ini diusir, selama ini diperangi, selama ini dibantai. Sekarang ada kesempatan untuk bisa menaklukkan Mekkah. Maka ketika ketemu Abu Sufyan, saat ini kemudian mengatakan, "Ya Aba Sufyan, al-yauma yaumul malhamah." Wahai Abu Sufyan, sekarang adalah hari pembantaian. Itu kata Sa'ad bin Ubadah. Kamu sudah membantai kita lama, memerangi kita lama, mengusir kita lama. Sekarang waktunya pembalasan. Sekarang adalah hari pembantaian. Al-yauma tustahallul hurmah. Pada hari ini yang namanya tanah haram dianggap halal, boleh perang di dalamnya. Al-yauma adallallahu Quraisyan. Hari ini Allah akan menghinakan orang Quraisy. Maka Abu Sufyan ini ketakutan sampai datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-yauma yaumul marhamah." Tidak wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah, okay? Jadi Rasulullah itu datang ke tempat yang dulu pernah ngusir. Beliau hanya mengatakan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Maka Rasulullah mengatakan penduduk Mekah boleh berlindung ke Abu Sufyan, boleh meninggalkan Mekah, tidak akan ada pertumpahan darah. Bayangkan jangan kalau dulu kita pernah diusir dari tempat itu, dibantai, diperangi. Jenengan punya kesempatan untuk datang ke situ dengan kekuatan. Kira-kira apa terjadi? Harusnya bantai. Ini Rasulullah enggak. Ketika Fathu Mekkah, pasukannya Rasul itu kuat, banyak. Rasulullah mengatakan al-yauma yaumul marhamah. Maka sejarah mencatat perang itu solusi terakhir. Paham ya? Maka kalau sekarang ada orang sedikit-sedikit jihad, ngebom, itu tidak ada jalannya. Jadi dulu ketika ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu, ada yang tanya, "Ustadz, bagaimana hukumnya jihad? Apakah itu termasuk jihad fisabilillah?" Jawabannya, jihad fisabilillah itu artinya adalah jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi Rasulullah itu diusir pun ketika beliau tidak perlu menumpahkan darah, tidak perlu. Karena tujuan Islam itu adalah memberikan hidayah kepada orang. Jihad berupa perang itu adalah solusi terakhir. Ini kata Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah mengatakan al-yauma a'azzallahu fihi Quraisyan. Kalau tadi saat pimpinan yang membawa royah, jadi tadi itu ketika Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah, bendera itu dipegangkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan al-yauma a'azzallahu fi Quraisyan. Hari ini Allah memuliakan Quraisy. Maka para jamaah, ketika Rasulullah tahu Sa'ad bin Ubadah mengatakan hari ini hari pembantaian, maka Rasulullah SAW kalau bahasa sekarangnya dipecat jadi panglima komando. Jadi benderanya itu diambil, dikasihkan kepada Quraisy. Ini adalah pelajaran berharga di Fathu Mekkah. Yang nomor dua, pelajaran berharga di Fathu Mekkah adalah yang kedua, melepas orang yang sudah tidak berdaya. Jadi Rasulullah SAW ketika ke Mekkah, orang Mekkah itu sudah pasrah. Kenapa kok pasrah? Mereka sudah sadar diri. Saya tidak punya kekuatan, saya dulu orang yang bantai. Jadi andaikan dibantai itu ya pantas. Itu sudah pasrah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ketika ketemu dengan orang Mekkah, beliau mengatakan, "Ma tarawna anni shani'un bikum." Wahai penduduk Mekkah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka orang Mekkah ini, Masya Allah ya, orang Mekkah itu ketika dia dalam kondisi kepepet, dia mengatakan khairu akhin khairon akhun karim wabnu akhin karim. Wahai Rasulullah, engkau kan saudaraku. Kan Rasul kan dari Mekah ya. Jadi ketika sudah nggak berdaya, dia kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, engkau kan saudaraku, anak dari saudaraku yang mulia.
maka aku yakin engkau adalah orang yang baik. Jadi orang Mekah itu tahu Rasulullah itu orang baik. Jadi sebenarnya orang Mekah itu, makanya Abu Jahal itu pernah ditanya, kira-kira kenapa kok kita memusuhi Muhammad? Kata Abu Jahal, Muhammad itu orang jujur, kita semua sepakat, tidak pernah bohong, kita semua sepakat. Kata Abu Jahal, yang dikatakan juga baik, yang diperintahkan juga baik. Kenapa kok kita memerangi mereka? Kata Abu Bakar, selama ini yang namanya kabilahnya Rasulullah itu menang dengan kita. Jadi kalau mereka punya tokoh, kita punya tokoh, yang lain punya tokoh, kita juga punya tokoh. Tapi kalau ini ngaku Rasul, kita nggak akan bisa ngalahkan, kata Abu Jahal. Maka kita memerangi Rasul itu cuma satu. Kenapa? Hasud. Ini kalau Muhammad kita takluk kepada Muhammad, kita nggak punya tokoh yang setara Muhammad. Ini kata Abu Bakar. Maka orang Mekah itu menguasai dan meyakini Nabi Muhammad itu orang baik. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Rasulullah, aku wahai kafir Mekah seperti Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang dicelakai oleh saudaranya, dibuang ke sumur jadi budak. Tapi ketika Yusuf diangkat menjadi bendaharawan negara, malah saudaranya dibantu konsumsi dan makanannya. Maka kata Rasulullah SAW, aku seperti Yusuf, engkau dulu mengusirku bahkan akan membunuhku, sekarang aku mengampuni engkau sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ini sikapnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Kalau kalian ingin bebas, saya persilahkan. Aku kemudian mempersilahkan kalian untuk pergi dari Mekah dalam keadaan bebas. Ini Rasulullah SAW. Maka Fathu Mekah itu tidak ada pertumpahan darah, kecuali ada beberapa yang memang di list DPO. DPO itu ada 15 orang yang dosanya sangat besar. Kenapa? Mengancam negara. Jadi dulu yang membocorkan Madinah dan lain sebagainya. Ini yang harus dibunuh kalau tidak masuk Islam. Pun ada lagi yang paling hebat, memaafkan. Masya Allah ya. Rasulullah itu ketika Fathu Mekah itu memaafkan orang yang paling menyakitkan Rasulullah SAW. Maka banyak orang-orang yang masuk Islam itu di Fathu Mekah. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Jangan tahu siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan itu adalah pimpinan perang Uhud. Rasulullah itu hampir meninggal di perang Uhud. Rasulullah SAW itu di perang Uhud itu kena yang namanya rantai. Jadi rantai itu pecah, kemudian menembus pipinya Rasulullah SAW. Bayangkan jenengan, rantai pecah itu kan jepit. Itu kalau ditarik biasa tidak kuat. Itu di perang Uhud. Sampai kemudian Rasulullah SAW yang namanya rantai ini kemudian digigit oleh Sa'ad bin Ubadah supaya lepas. Digigit saking kuatnya sampai giginya Sa'ad bin Ubadah ini rontok. Kemudian dari sini kemudian mengucur darah yang luar biasa. Rasulullah SAW itu perang Uhud, kakinya berdarah sudah hancur-hancuran. Siapa pimpinan perangnya? Abu Sufyan. Ketika Fathu Mekah masuk Islam, maka Rasulullah mengampuni Abu Sufyan, bahkan memuji Abu Sufyan. Itu Rasulullah SAW. Coba ya kalau ini yang terjadi ke jenengan. Insya Allah ini Fathu Mekah. Masya Allah nih. Nomor 2, yang kemudian diampuni oleh Rasulullah siapa? Hindun binti Utbah. Jenengan tahu siapa Hindun? Hindun adalah wanita yang mencapik-capik Hamzah. Hamzah di perang Uhud itu, Hamzah itu kan terbunuh. Kemudian oleh Hindun, saking kemudian dia itu dendam sama Hamzah karena yang membunuh Utbah ketika perang Badar. Yang namanya Hamzah itu ketika meninggal itu tidak dilepas. Jadi perutnya itu dirobek sama Hindun. Setelah dirobek, yang namanya hati sama jantung itu dikunyah. Itu Hindun. Ketika Fathu Mekah, Hindun masuk Islam, diampuni oleh Rasulullah SAW. Makanya saya kadang-kadang nggak bisa membayangkan bagaimana kebesaran hati Rasulullah SAW itu.
Itu Hindun. Jadi orang yang membunuh Hamzah, Hamzah itu pamannya Rasulullah, yang paling membela Rasulullah, yang ketika Hamzah wafat itu Rasul sangat sedih. Apalagi melihat wafatnya, perutnya kemudian terobek, jantungnya kemudian dikunyah, hancur. Yang membunuh adalah Hindun. Masuk Islamnya pada waktu Fathu Mekah. Masya Allah. Ada lagi, siapa yang masuk Islam pada waktu Fathu Mekah? Wahsy. Siapa Wahsy? Budak yang menombak Hamzah dari belakang. Jadi Hindun itu kan perempuan, dia dendam sama Hamzah. Maka Wahsy ini budak yang kemudian oleh Hindun dibeli. Kata Hindun, kalau kamu bisa menombak, bisa membunuh Hamzah, maka kamu saya merdekakan. Maka Hamzah itu di perang Uhud wafatnya dari belakang. Jadi ketika beliau perang itu dari belakang ditombak. Itu Hamzah. Itu kemudian Wahsy ini masuk Islam di Fathu Mekah. Oleh Rasulullah diampuni. Cuma Rasulullah mengatakan, tolong jangan ketemu saya dulu. Itu Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau saya melihat kamu itu saya ingat paman saya Hamzah. Manusiawinya keluar ya, Rasulullah manusiawi. Tapi diampuni. Jadi Wahsy tidak dibunuh, tidak kemudian dikisos, diampuni, masuk Islam. Cuma beliau kemudian meminta Wahsy untuk beberapa waktu tidak menjumpai beliau, karena beliau setelah ketemu Wahsy itu selalu ingat dengan Hamzah. Bun. Maka Wahsy ini kelak nanti yang akan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu kata Wahsy, dulu tombak saya membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, maka sebagai gantinya tombak saya akan saya gunakan untuk membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah yang namanya Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku nabi. Ini Wahsy. Siapa lagi yang masuk Islam di Fathu Mekah? Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Paham ya? Anaknya Abu Jahal, kalau jangan tahu Abu Jahal itu Masya Allah kayak apa kepada Rasulullah SAW. Anaknya masuk Islam itu pada Fathu Mekah, diampuni oleh Rasulullah. Dan nanti kelak Ikrimah ini akan menjadi sahabat yang luar biasa. Ikrimah ini nanti ada kisah ya. Saking hebatnya Ikrimah itu yang pernah saya kisahkan. Ikrimah itu waktu perang, waktu jihad, Ikrimah ini sudah agak sekarat. Ada 3 orang yang sekarat. Ikrimah, satu temannya. Ketika Ikrimah mau dikasih air, sekarat, orang sekarat kan biasanya haus. Mau dikasih air oleh perawat, Ikrimah mengatakan, jangan kasihkan saya, kasihkan sebelah saya, kayaknya lebih membutuhkan. Maka perawat ini kemudian tidak jadi ngasih Ikrimah, ngasih ke temannya yang ada di sampingnya. Ketika mau dikasihkan ke sampingnya ngomong lagi, jangan kasihkan saya, samping saya lebih butuh. Maka air ini kemudian mau dikasihkan ke orang yang ketiga, belum sempat dikasihkan yang ketiga, orangnya sudah keburu mati. Kembali ke Ikrimah sudah mati, yang kedua juga sudah mati. Ini Ikrimah. Jadi anaknya Abu Jahal yang masuk Islam pada waktu Fathu Mekah dan menjadi sahabat yang sangat luar biasa kelak. Ini Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kelima, siapa yang masuk Islam? Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah utusan kafir Quraisy pada waktu perjanjian Hudaybiyah, yang Rasulullah SAW mau umroh dilarang. Kemudian salah satu utusannya adalah Suhail bin Amr. Itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Maka Fathu Mekah itu mengajarkan kepada kita bagaimana memaafkan kesalahan orang sebesar apapun kesalahan itu. Cuma berat Pak, nyepuro uangku repot. Saya kasih gambaran jenengan sholat semalam dengan punya saudara, tidak pernah ketemu, sekalinya ketemu jaluk utang, sekalinya utang mek ditagih koyok malaikat maut. Pertanyaan saya, lebih ringan mana sholat semalam dengan ngampuni orang yang tadi Pak? Lebih ringan sholat Pak. Orang memaafkan itu kalau nggak punya jiwa besar repot. Makanya orang yang memaafkan itu adalah orang yang sangat luar biasa Pak. Paham ya? Makanya kata Rasulullah SAW itu, orang yang memaafkan itu Masya Allah ya. Jadi fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wasfah. Itu berat Pak. Orang yang mampu memaafkan itu Masya Allah. Maka orang yang bisa memaafkan itu pahalanya sangat luar biasa. Karena memang berat.
Jangankan itu, kalau kita punya saudara, kadang-kadang kemudian saudara kita tidak pernah ke rumah. Kadang-kadang kita itu sukanya transaksional. Kita itu kadang-kadang yang dipakai itu akhlaknya pedagang. Akhlaknya pedagang itu apa? Lu jual, gua beli. Bang, itu akhlaknya pedagang, Pak. Mek ono dulur nyambung disambung. Itu akhlaknya pedagang. Akhlaknya Rasulullah itu bukan akhlaknya pedagang. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah al-wasil man idza quti'ah wasola. Orang yang kalau diputus dia yang nyambung. Ada saudara puluhan tahun tidak pernah datang, kok jenengan datang duluan. Itu akhlaknya Rasulullah. Kalau ada orang punya saudara biasa datang, jenengan datang ke rumahnya itu biasa, Pak. Semua pun bisa. Tapi kalau jenengan punya saudara yang memusuhi jenengan 10 tahun tidak pernah nyapa, kok jenengan mau datang duluan? Itu hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa melakukan. Makanya orang-orang seperti ini sangat luar biasa. Pun ini pelajaran dari Fathu Mekah. Maka kalau jenengan punya saudara yang kemudian menjadikan Anda jengkel, itu jenengan ingat ini, Pak. Ingat bagaimana Rasulullah mau mengampuni Hindun yang mencabik-cabik perutnya Hamzah, paman kesayangannya. Bagaimana beliau mampu mengampuni Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud, yang beliau hampir tewas, hampir wafat ketika perang Uhud. Bagaimana beliau mengampuni Wahsy yang membunuh Hamzah dari belakang. Ini akhlak yang perlu sering-sering kita ingat untuk bisa memaafkan orang lain. Pun. Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, prinsip hijrah, Pak. Hijrah itu hadisnya, jangan ingat-ingat hadis ini, Pak. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang orang Islam lain selamat dari lesan dan tangannya. Diingat-ingat, orang Islam itu diakui keislamannya kalau orang Islam lain selamat dari lesan dan tangannya. Maka kalau ada orang Islam yang orang lain tidak selamat dari lesan dan tangannya, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Maka hati-hati dengan lesan kita, Pak. Kejadian yang ada di Lombok itu bermula dari lesan. Berapa yang kemudian tenaga harus terkuras, konflik yang kemudian terkulas hanya gara-gara lesan yang tidak mau menghargai perbedaan. Paham ya? Sampai sekarang yang belum selesai ini, kenapa? Karena lesan. Orang Islam itu adalah man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang lain selamat dari lesan kita, Pak. Ini berat. Kadang-kadang bukan hanya orang biasa, orang yang berilmu pun kalau tidak sadar, gampang orang lain tidak selamat dari lesannya. Paham ya? Maka Rasulullah kemudian menutup hadis ini dengan mengatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah, salah satunya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 239. Rasulullah mengatakan la tahasadu, jangan saling hasud, la tanajashu, jangan saling najis, la tabaghadu, jangan saling membenci, la tadabaru, jangan saling membelangkangi, memungkuri, wala yabi' ba'dukum ala ba', jangan sampai kalian menjual di atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian adalah hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara kita, bukan musuh kita. Kok sekarang kalau ada orang Islam memusuhi orang Islam gara-gara dianggap beda manhaj, itu berarti tidak sempurna hijrahnya. Karena al muslim akhul muslim, la yadhlimu, tidak boleh didolimi, wala yakhdhilhu, tidak boleh kemudian wala yakhdhulhu, tidak boleh kemudian dicaci, wala yakdzibuhu, tidak boleh didustai, wala yahqirhu, tidak boleh diremehkan. Ini adalah akhlak orang yang hijrah. Maka ini yang sering saya sampaikan, sikap orang yang hijrah itu harusnya, orang itu kalau hijrah harus bisa menjaga lesan.
Maka fenomena sekarang ada orang yang hijrah, kok setelah hijrah itu lesannya tajam ke temannya, Pak. Itu ibarat orang jatuh ke satu lubang, keluar dari satu lubang, masuk ke lubang yang lain. Paham ya? Dia mengaku hijrah, keluar dari dosa masa lalu, tapi masuk ke dosa yang kedua. Dosa mencaci, dosa menghujat, dosa menyalahkan orang, yang masalah khilafiyah dan lain sebagainya. Ini fenomena yang ada sekarang, Pak. Sering saya temukan orang-orang yang hijrah itu, Masya Allah, setelah dia merasa hijrah, merasa paling benar, lesannya tajam. Paham ya? Banyak sekali artis-artis hijrah itu kok setelah hijrah itu kok tajam. Hal-hal khilafiyah itu Masya Allah dibahas yang tidak perlu. Maka orang hijrah itu prinsipnya satu, meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah. Salah satu yang dilarang apa, Pak? Menjaga lisan, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci. Itu adalah akhlak yang paling utama. Makanya Rasulullah mengatakan sunnah yang terbesar itu apa? Sunnah yang terbesar itu Rasulullah mengatakan ini istata'ta, kalau kamu kuat, kalau kamu mampu, kamu datang dalam hati kamu tidak punya rasa benci sedikit pun kepada orang Islam yang lain, maka itu sunnah yang terbesar. Jadi sunnah terbesar itu bukan hanya masalah jenggot, Pak. Kadang-kadang sekarang ini membedakan sunnah dengan tidak sunnah itu dilihat dari jenggotnya. Kalau nggak jenggotan tidak sunnah. Kalau sunnah itu adalah yang jenggotan. Jadi sunnah itu bukan hanya masalah jenggot, Pak. Ada sunnah terbesar Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mampu antusbiha walaisa fi qalbika ghishun. Kalau kamu mampu, kamu jadikan setiap kamu pagi hati kamu tidak punya rasa dengki, benci kepada satu orang Islam pun, maka lakukan, kata Rasulullah. Itulah adalah sunnahku. Maka Rasul mengatakan, waman ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah hati kita tidak punya rasa benci pada orang. Ini sunnah yang paling utama, Pak. Bang, bukan hanya masalah pakaian. Kalau cingkrang sunnah, kalau nggak cingkrang nggak sunnah. Itu masalah pakaian yang khilafiyah. Saya tidak menyalahkan yang cingkrang, karena cingkrang itu bagus. Tapi kalau orang yang cingkrang kemudian menghujat yang tidak cingkrang, itu sunnahnya mengerjakan sunnah yang baru, meninggalkan sunnah yang paling utama. Paham ya? Ini harus kita pahami bersama. Yang nomor dua, orang yang hijrah itu harusnya mampu menjaga sikap toleran kepada orang yang berbeda masalah hal-hal yang khilafiyah. Yang ketiga, orang yang ngaku hijrah itu harusnya mendahulukan persaudaraan. Wong sekarang kadang-kadang setelah hijrah itu tidak nyopo nang koncone. Karena dianggap temannya itu masih belum hijrah, masih pelaku bid'ah, belum hijrah dari bid'ahnya, masih pelaku syirik, belum hijrah dari kesyirikannya. Padahal sama-sama Islam, Masya Allah. Maka orang yang hijrah itu harusnya lebih bijak melihat persamaan dan menyadari adanya perbedaan. Masalah perbedaan itu dari dulu, paham ya? Masalah kemudian kono dak kono itu masalah dari dulu. Jangan dianggap orang yang kemudian masih melakukan itu belum hijrah. Maka ini yang menurut saya dakwah yang perlu diluruskan. Karena sekarang ini banyak orang dakwah itu mendakwai sesama muslim. Kalau mendakwai sesama muslim, kalau yang didakwai masalah khilafiyah, ujung-ujungnya pertikaian. Saya yakin. Jadi kalau yang didakwai sesama muslim, kok yang didakwakan masalah-masalah khilafiyah, ujung-ujungnya pertikaian. Sama. Sebenarnya kasus Lombok itu adalah akumulasi dari orang itu mungkin ngempet lama, dituduh, ngempet mungkin muncak, kemudian terjadilah kemudian konflik yang seperti itu. Makanya ini adalah hijrah yang harus kita pahami bersama. Pun ini yang mungkin bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Ini tidak perlu saya jelaskan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.